Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri SMP Nazhatul Tulab yang kelas 7D2 yang terdiri dari saya Alfia Cahya Seputri dan saya Raudatul Jannah dan saya Febi Triwahyuni yang akan mempresentasikan tugas IPS 1 dengan tema menganalisa zona pembagian iklim matahari dan pengaruhnya terhadap kehidupan dalam aspek ekonomi petani tomat Kabupaten Malang, Jawa Timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki iklim tropis. Iklim tropis di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yakni iklim laut, iklim panas, dan iklim musim. Berikut adalah penjelasan mengenai iklim dan klasifikasinya. Apa yang dimaksud dengan iklim? Pengertian menurut para ahli. 1. Kartasapuetra. Pengertian iklim yang pertama menurut Kartasapuetra, iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama yang sifatnya tetap. 2. Dilansir dari National Geographic, iklim adalah pola cuaca jangka panjang di suatu wilayah tertentu. Pembagian iklim matahari. 1. Iklim tropis. Sebuah wilayah disebut memiliki iklim tropis ketika daerah tersebut memiliki suhu rata-rata di atas 18 derajat Celcius atau 64 derajat Fahrenheit. Dengan curah hujan cukup tinggi di wilayah tropis, matahari akan mencapai titik tepat di atas kepala paling tidak sekali sepanjang tahun. Dan pada daerah tersebut hanya terdapat 2 macam musim, yaitu penghujanan serta kemarau. Berdasarkan pada pembagian garis lintang, wilayah yang termasuk beriklim tropis adalah wilayah yang terletak pada garis lintang 23,5 lintang utara sampai 23,5 lintang selatan. Adapun wilayah yang memiliki iklim tropis diantaranya Brasil, Afrika Tengah, Indonesia, dan Australia Utara. 2. Iklim subtropis. Wilayah memiliki iklim subtropis terletak di antara garis lintang 23,5 derajat dan 35 sampai 66,5 atau berada di utara dan selatan khatulistiwa atau lebih tepatnya terletak di antara 23,5 lintang utara sampai 35 lintang utara dan 23,5 lintang selatan sampai 35 lintang selatan. Daerah beriklim subtropis mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Keempat musim tersebut mempunyai karakteristik tersendiri dengan suhu maksimal, suhu minimal, kelembapan, maupun kondisi makhluk hidup yang berbeda. Tapi secara garis besar wilayah beriklim subtropis sering ditandai dengan musim panas yang hangat hingga panas dan musim dingin yang sejuk hingga ringan dengan cuaca beku yang jarang terjadi. Adapun wilayah yang memiliki iklim subtropis diantaranya meliputi sebagian besar wilayah Eropa, kawasan Asia Tengah, Asia Timur, Asia Barat, sebelah utara, Afrika Serikat, Afrika Utara, dan sebelah selatan. Sedangkan daerah subtropis yang terletak di belahan bumi selatan meliputi Australia dan bagian selatan Amerika Selatan. 3. Iklim sedang. Iklim sedang atau hangat sendiri berada di wilayah dengan garis lintang tengah 35 sampai 66,5 lintang utara dan 35 lintang selatan dan 66,5 lintang selatan yang berbentang antara tropis dan daerah kutub bumi. Bukan hanya posisi latitudinal yang mengaruhi perubahan suhu. Di wilayah beriklim sedang, arus laut, massa udara, benua, maritimitas, dan ketinggian yang merupakan faktor penentu. Sementara itu, iklim sedang juga berbagi menjadi 2 jenis di antaranya. Iklim maritim. Iklim maritim sangat dipengaruhi oleh lautan yang mempertahankan suhu cukup stabil di sepanjang musim karena angin yang ada di barat beriklim sedang. Tepi barat benua di daerah ini paling sering mengalami iklim laut. Daerah seperti itu meliputi Eropa Barat, khususnya Inggris,
Dublin, Melbourne, dan Auckland, serta Amerika Utara bagian barat pada antara 40 dan 60 garis lintang utara. Iklim kontinental meningkat ke daratan dengan musim panas yang lebih hangat dan musim dingin yang lebih dingin karena mengaruhi tanah terhadap penerimaan dan kehilangan panas meningkat. Wilayah dengan kondisi ini diantaranya Amerika Utara dan Eropa. 4. Iklim dingin. Iklim dingin di bumi sendiri terdapat di wilayah kutub. Daerah iklim kutub ditandai dengan kurangnya musim panas. Setiap bulan dalam iklim kutub memiliki suhu rata-rata kurang dari 10 derajat Celcius. Wilayahnya sendiri mencakup lebih dari 20% bagian bumi. Sebagian besar wilayah ini jauh dari garis khatulistiwa dengan ciri memiliki musim dingin sangat panjang dan musim panas sangat singkat. Iklim kutub terdiri dari musim panas yang dingin dan musim dingin yang sangat dingin, sehingga menghasilkan tundra tanpa pohon, glaser atau lapisan es permanen atau semi permanen. Daerah kutub selalu tertentu salju dan es sepanjang tahun. Suhu terendah yang pernah tercatat. Daerah kutub selalu tertutup salju dan es sepanjang tahun. Suhu terendah yang pernah tercatat terjadi di Antartika dan di angka 88 Celcius. Berikut gambar pembagian iklim matahari. Iklim matahari dibagi 4, yaitu dingin 0 derajat sampai 2, tropis 0 sampai 23, subtropis 23 sampai 40, sedang dari 40 sampai 60, dingin dari 60 sampai 90. Peta Indonesia. Letak astronomis Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 13.466, luas derajat 1.922.570 km persegi dan luas perairan 3.257.483 km persegi, terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, antara 60 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Letak Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa membuatnya memiliki iklim tropis. Hal ini karena di Indonesia melalui oleh angin muson barat dan angin muson timur. Beberapa keunggulan dari iklim tropis adalah adanya hujan yang cukup, kondisi suhu yang normal, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, adanya musim hujan dan kemarau. Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan merupakan kabupaten kedua yang terluas wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.4.086 km persegi atau sama dengan 3.486 dan jumlah penduduknya 2.446.218 jiwa.
Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat, keluarga, dan lain sebagainya. Di samping itu, juga dikenal dengan objek-objek wisatanya. Kabupaten Malang terletak pada 112 derajat 1710,90 sampai 112 derajat 5700 bujur timur, 7 derajat 44,55,11 sampai 8 derajat 26,35,45 lintang selatan. Kabupaten Malang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah pegunungan di barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu penghasil sayuran utama di Jawa Timur. Daerah selatan banyak ditanami tebu dan hortikultura seperti salak dan semangka. Selain perkebunan teh, Kabupaten Malang juga berpotensi untuk perkebunan kopi dan coklat. Salah satu jenis sayuran yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Malang adalah tomat. Musim kemarau yang menyebabkan suhu panas, hal ini membuat sebagian petani di wilayah Kabupaten Malang telah mengalami gagal panen. Seperti yang dialami petani tomat di wilayah Desa Gubuk Kelaka, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, kini mengalami gagal panen. Sedangkan gagal panen yang dialami petani tomat itu disebabkan daun tanamannya kering, sehingga dengan keringnya daun tomat itu berdampak pada matinya tanaman tersebut. Padahal masa panen sudah mendekati karena sudah setengah umur, namun tanaman tidak bisa dipanen. Terang salah satu petani tomat asal Desa Gubuk Kelaka, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Colil. Desa dengan terjadinya gagal panen pada tanaman tomat, kata dia, maka dirinya dan petani tomat yang lainnya gagal panen, sehingga dirinya mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Karena untuk memproduksi tanaman tomat telah mengeluarkan biaya baik dari pengolahan lahan hingga bibit serta perawatan, yang kesemuanya mengeluarkan biaya. Dan dengan matinya tanaman tomat di wilayah Desa Gubuk Kelaka, sehingga para petani terpaksa harus menunggu musim penghujan tiba. Akibat gagal panen tanaman tomat, maka para petani melakukan kegiatan lain untuk mengisi kekosongan, dengan bekerja sebagai tukang ojek dan bekerja serabutan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang penyajian sampaikan bisa menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.